Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku semua dimanapun berada. Pada kesempatan ini, yang akan dibahas adalah tentang penciptaan kehidupan baru. Apa makna dari penciptaan kehidupan baru? Ini yang disampaikan oleh pembimbing kerohanian saya. Untuk mengingatkan, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Bila tidak ada firman-Nya dan sabdanya atau Al-Hadis, jangan pernah mengatakan ini atau itu atau yang ini dan yang itu tidak ada hukumnya dan hadisnya. Perkataan yang seperti itu menandakan bahwa yang mengatakannya tidak paham firman-Nya tentang lauh mahfuz dan agamanya Islam, agama yang batin yang sudah sempurna. Seharusnya atau sebaiknya, katakan saya belum menemukan ada dalilnya atau hukumnya dan hadisnya. Jadi sebaiknya fahami firman-Nya tentang lauh mahfuz. Lalu berdoalah, tanyakan kepada Tuhannya, seperti firman-Nya di surat Ghafir ayat 60 ini. Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Inilah makna dari penciptaan kehidupan baru. Masih ingat Allah ada di mana? Allah ada di Ama. Dialah yang awal dan yang akhir. Jangan memikirkan zatnya, karena tidak dapat diliput oleh pemikiran. Begitu juga dengan Ama, karena tidak dapat diliput oleh pemikiran. Sekali lagi, sebagai manusia jangan berasumsi dan menduga-duga tentang zat Allah dan Ama. Dia yang Maha Pencipta, Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia yang Maha Segala-galanya. Kemudian Allah berkehendak menciptakan kehidupan baru. Makna menciptakan kehidupan baru adalah menciptakan makhluk. Makhluk apa yang pertama diciptakan? Buddha Angon atau Satrio Piningit atau Mujadid, atau orang asing sebelumnya bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, apakah ada Nur Muhammad? Malaikat Jibril alaihi salam menjawab sambil membentak, tidak ada Nur Muhammad. Buddha Angon atau Satrio Piningit atau Mujadid, atau orang asing juga bertanya kepada malaikat penjaga ars, sebelum menyampaikan petunjuk Allah tentang bentuk struktur alam. Makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah Nur Muhammad. Malaikat penjaga ars menjawab sambil membentak, tidak ada Nur Muhammad. Buddha Angon atau Satrio Piningit atau Mujadid, atau orang asing terakhir bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah ada Nur Muhammad? Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan nada tegas, tidak ada Nur Muhammad. Makhluk yang pertama diciptakan adalah ars. Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk bentuk ars dengan menggunakan tangan Buddha Angon atau Satrio Piningit atau Mujadid, atau orang asing seperti gambar. Apakah kehendak awal Allah dan kehendak untuk menciptakan makhluk pertama sudah ditulis di lauh mahfuz? Belum ditulis di lauh mahfuz, karena Al-Kalam dan lauh mahfuz belum diciptakan. Apapun yang dikehendaki, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun, jadilah. Termasuk pada waktu menciptakan makhluk pertama ars, maka terciptalah ars. Terciptalah 1.3 dimensi utama di Ama di bawah zat Allah. Dan di dalam titik utama itu terdapat titik-titik 3 dimensi lainnya yang juga akan tercipta menjadi makhluk. Terciptalah ars. Ars ditempatkan di Ama. Posisinya tegak lurus dan jauh di bawah Allah. Dengan kata lain, posisi Allah di atas ars. Itulah makna Allah bersemayam di atas ars. Ars adalah langit ketujuh atau langitnya langit.
Ars juga sebagai tempat atau wadah untuk makhluk yang akan diciptakan selanjutnya atau berikutnya. Dia yang di langit maknanya Allah di atas langit. Itulah makna Allah di atas langit. Pertanyaannya, berapa jarak antara Allah dan ars? Nanti ada jawabannya. Tanya jawab untuk pemahaman. Di mana Allah pada waktu menciptakan ars? Di ama. Di mana ars ditempatkan setelah tercipta? Di ama. Di ama posisi ars di mana? Jauh di bawah Allah dan tegak lurus. Dengan kata lain, posisi Allah jauh di atas ars. Apakah Allah bergeser atau pindah dari titik koordinat awal saat ada dengan sendirinya? Allah tidak bergeser dari titik awal keberadaannya. Apa makhluk kedua yang diciptakan oleh Allah? Makhluk kedua yang diciptakan adalah air, seperti Al-Hadis ini. Dia menciptakan arsnya di atas air. Arsnya di atas air, maknanya di atas bukan berarti air di bawah ars, atau atas dan bawah atau sama-sama di ama. Tetapi maknanya air ditempatkan di dalam ars. Maka terciptalah air dalam bentuk sungai. Air ditempatkan di dalam ars di sebelah utara. Ars dilihat dari atas. Air adalah makhluk pertama yang diciptakan sebagai bahan dasar penciptaan makhluk berikutnya. Tetapi air tetap sebagai makhluk kedua dalam urutan penciptaan makhluk. Pertanyaan agar lebih memahami lagi. Di mana Allah pada waktu menciptakan air? Di ama. Apakah Allah bergeser dari titik koordinat awal pada saat ada dengan sendirinya? Allah tidak bergeser dari titik awal saat ada dengan sendirinya. Di mana ars berada? Di ama jauh di bawah Allah. Di mana lokasi air berada? Di bawah atau di dalam ars. Di mana posisi air di bawah atau di dalam ars? Di dalam ars di sebelah utara. Apa makhluk ketiga yang diciptakan Allah? Makhluk ketiga yang diciptakan Allah adalah Al-Kalam atau pena, seperti Al-Hadis ini. Al-Kalam atau pena adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah sebagai penulis atau pencatat seluruh kejadian yang akan terjadi dari awal sampai kiamat. Tetapi Al-Kalam atau pena tetap sebagai makhluk ketiga dalam urutan penciptaan makhluk. Kemudian Allah memberikan perintah kepada Al-Kalam atau pena untuk mencatat atau menulis seluruh kejadian mulai dari awal kejadian sampai kiamat. Pertanyaannya, di mana Al-Kalam atau pena menulis atau mencatat seluruh kejadian yang akan terjadi? Al-Kalam atau pena menulis atau mencatat seluruh kejadian di Lauh Mahfuz, makhluk keempat yang diciptakan Allah. Lauh Mahfuz adalah lembar pencatatan atau penulisan seluruh kejadian yang akan terjadi di seluruh alam mulai awal sampai kiamat. Penulisan atau pencatatan di Lauh Mahfuz menggunakan bahasa apa? Budak Angon atau Satrio Piningit atau Mujadid, atau orang asing pernah bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, bahasa Allah seperti apa? Jawaban malaikat Jibril alaihi salam, nanti kamu paham. Wujud Al-Kalam atau pena dan Lauh Mahfuz seberapa besar? Al-Kalam atau pena panjangnya 1.000.000 tahun dan garis tengah lingkarannya 100.000 tahun. Lauh Mahfuz panjangnya 1.000.000 tahun dan lebarnya 1.000.000 tahun. Selanjutnya Al-Kalam atau pena dan Lauh Mahfuz ditempatkan di dalam ars sebelah barat. Al-Kalam atau pena dan Lauh Mahfuz ditempatkan di bawah atau di dalam ars di sebelah barat. Sekali lagi pahami bahwa di bawah ars adalah di dalam ars. Apa makhluk kelima yang diciptakan Allah? Makhluk kelima yang diciptakan Allah adalah Al-Jannah atau bukan surga.
Al-Jannah adalah kebun yang tertata bagaikan taman. Al-Jannah adalah tempat penciptaan seluruh ruh dan ditempatkannya ruh-ruh tersebut termasuk ruh malaikat, jin dan manusia. Al-Jannah ditempatkan di dalam atau di bawah ars sebelah selatan. Terciptalah Al-Jannah dan ditempatkan di dalam atau di bawah ars sebelah selatan. Makhluk keenam yang diciptakan Allah adalah Sidratul Muntaha atau pohon bidara tempat berkesudahan. Pohon bidara jumlah daunnya sama dengan jumlah malaikat. Tempat berkesudahan maknanya, tempat kembali malaikat yang tugasnya sudah selesai atau malaikat pendamping orang yang sudah meninggal. Sidratul Muntaha atau pohon bidara tempat berkesudahan, ditempatkan di dalam atau di bawah ars sebelah timur. Terciptalah Sidratul Muntaha atau pohon bidara tempat berkesudahan ditempatkan di sebelah timur. Makhluk ketujuh yang diciptakan Allah adalah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah Ka'bah para malaikat. Baitul Ma'mur ditempatkan di dalam atau di bawah ars, posisinya di tengah agak ke atas. Baitul Ma'mur posisinya tegak lurus dengan Ka'bah Baitullah. Terciptalah Baitul Ma'mur, Ka'bah para malaikat ditempatkan di tengah agak ke atas. Makhluk kedelapan yang diciptakan Allah adalah kursi Allah. Terciptalah kursi Allah. Kursi Allah strukturnya terdiri dari 3 lapis atau tingkat langit. Langit itu adalah alam malaikat. Malaikat Jibril bersemayam di langit ketiga. Di dalam langit ke-1 terdapat ruang yang disebut alam akhirat. Kursi Allah ditempatkan di dalam arsy di bawah Baitul Ma'mur, tepat di titik tengah ars. Pertanyaannya, apakah Allah pada saat menciptakan Al-Jannah, Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur dan kursi Allah zat Allah ada atau masuk ke dalam ars? Jawabannya tidak. Di mana Allah pada saat menciptakan Al-Jannah, Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur dan kursi Allah? Jawabannya di ama. Di mana posisi Allah pada saat menciptakan Al-Jannah, Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur dan kursi Allah? Jauh di atas arsy atau ars, jauh di bawah Allah. Apakah Allah bergeser dari titik awal keberadaannya saat ada dengan sendirinya? Jawabannya, Allah tidak bergeser dari titik awal keberadaannya saat ada dengan sendirinya. Apa makhluk ke-9 yang diciptakan Allah? Makhluk ke-9 yang diciptakan Allah adalah Jannatun atau surga. Jannatun atau surga adalah tempat terakhir untuk hamba Allah. Pahami bahwa Jannatun atau surga bukan tempat awal tetapi tempat akhir. Ini nama-nama Jannatun atau surga. 1. Jannatun Firdaus. 2. Jannatul Aden. 3. Jannatul Naim. 4. Jannatul Ma'wa. 5. Jannatul Darussalam. 6. Jannatul Darul Mukamah. 7. Jannatul Makamul Amin. 8. Jannatul Khuldi. Terciptalah Jannatun atau surga. Ditempatkan di dalam kursi Allah sebelah timur. Makhluk ke-10 yang diciptakan Allah adalah neraka. Neraka adalah tempat terakhir untuk para pengkhianat kepada Allah. Ini nama-nama neraka. 1. Neraka Jahanam. 2. Neraka Laza. 3. Neraka Hutamah. 4. Neraka Sair. 5. Neraka Sakor. 6. Neraka Jahim. 7. Neraka Wail. 8. Neraka Hawiyah. Terciptalah neraka. Ditempatkan di dalam kursi Allah sebelah utara. Makhluk ke-11 yang diciptakan Allah adalah Padang Mahsyar. Padang Mahsyar adalah tempat pertemuan dan penyatuan ruh dan raga pada hari kebangkitan. Padang Mahsyar juga sebagai tempat pengadilan untuk jin dan manusia. Terciptalah Padang Mahsyar.
ditempatkan di dalam kursi Allah sebelah barat. Pertanyaannya, di mana Allah pada waktu menciptakan surga, neraka dan padang mahsyar? Jawabannya, di Ramadan, posisinya tetap berada jauh di atas ars. Apakah pada waktu menciptakan surga, neraka dan padang mahsyar Allah bergeser dari titik awal saat ada dengan sendirinya? Jawabannya, Allah tidak bergeser dari titik awal saat ada dengan sendirinya. Makhluk ke-12 yang diciptakan Allah adalah alam semesta atau bukan semesta alam. Terciptalah alam semesta. Ditempatkan di dalam kursi Allah di titik tengah. Alam semesta strukturnya terdiri dari 1. Langit 7 lapis atau tingkat. 2. Ruang alam dunia. 3. Bumi. Alam semesta awalnya adalah 1.3 dimensi. Langit dan bumi masih menjadi satu. Kemudian mengembang terpisahnya langit dan bumi. Seperti firman-Nya di surat Al-Anbiya ayat 30. 3 dimensi. Kemudian mengembang. Terciptalah alam semesta. Inilah alam semesta. Alam semesta berbentuk bulat seperti bola dan strukturnya seperti berikut. 1. Langit. Langit alam semesta strukturnya terdiri dari 7 tingkat atau lapis yang merupakan atau disebut alam barzah atau alam kubur. Antara langit terdapat ruang yang disebut jalan. Alam barzah atau alam kubur adalah cermin kehidupan selanjutnya dari seseorang. Artinya, bila di alam barzah atau di alam kubur ruh atau roh tidak disiksa atau menyenangkan, maka kehidupan selanjutnya di surga, begitu juga sebaliknya. Jarak antara langit alam semesta adalah 500 tahun kecepatan cahaya ketetapan Allah. 2. Ruang alam dunia meliputi 1. Ruang angkasa raya. 2. Bintang. 3. Matahari. 4. Batu-batu yang melayang. 5. Bulan. 6. Oksigen. 7. Awan. 8. Bumi. Bumi terdiri dari 7 lapis seperti berikut. Itulah struktur dari alam semesta atau bukan semesta alam atau seru sekalian alam. Dan langit sudah tidak mengembang lagi. Maka sempurnalah penciptaan alam semesta yang terdiri dari 7 lapis langit dan begitu juga bumi termasuk yang ada di dalamnya dan di antaranya. Pertanyaannya, apakah pada waktu menciptakan alam semesta Allah masuk ke dalam kursi Allah? Jawabannya tidak. Pertanyaannya, pada waktu menciptakan alam semesta apakah Allah bergeser dari titik awal saat ada dengan sendirinya? Jawabannya tidak. Pertanyaannya, apakah Allah bersemayam di atas ars? Maknanya Allah duduk di ars atau di atas ars? Jawabannya tidak atau bukan itu maknanya. Pertanyaannya, kah Allah bersemayam di atas ars menunjukkan posisi atau lokasi? Jawabannya menunjukkan posisi Allah yang jauh di atas ars. Pertanyaannya, di mana Allah pada waktu menciptakan alam semesta? Jawabannya, pada waktu menciptakan alam semesta, Allah berada di ama dan posisinya jauh di atas ars. Pertanyaannya, berapa jarak antara zat Allah dengan ars?
Jawabannya 20.000 tahun. Pertanyaannya, dengan kecepatan berapa untuk mencapai 20.000 tahun itu? Jawabannya dengan kecepatan cahaya ketetapan Allah 5.000 tahun per detik. Pertanyaannya, siapa yang memiliki kecepatan itu? Jawabannya, para malaikat dan malaikat Jibril alaihi salam. Masih ingat langit kursi Allah adalah alam malaikat. Dari alam malaikat menuju kepada Allah jaraknya dalam satu hari sama dengan 50.000 tahun. Surat Al-Ma'arij ayat 4. Para malaikat dan Jibril naik sehari setara 50.000 tahun. Rinciannya dari alam malaikat ke ujung atau atap ars jaraknya 30.000 tahun. Rinciannya dari ujung atap ars kepada Allah jaraknya 20.000 tahun. Seperti gambar berikut. Inilah struktur makhluk atau alam yang telah diciptakan Allah. Struktur makhluk atau alam yang diciptakan Allah terdiri dari 1. Ars 2. Air 3. Al-Kalam atau pena 4. Lauh Mahfuz 5. Al-Jannah 6. Sidratul Muntaha 7. Baitul Makmur 8. Kursi Allah, dan di dalam kursi Allah terdapat 9. Surga 10. Neraka 11. Padang mahsyar 12. Alam semesta, dan di dalamnya terdapat 13. Bumi, makhluk atau alam mulai dari A sampai alam semesta adalah pelengkap sebagai penyangga yang akan terjadi intinya di bumi dan akhirat sejak awal sampai akhir. Itulah kehendak zat Allah yang sudah ditulis atau dicatat di lauh mahfuz sebagai skenarionya atau kejadian yang akan terjadi. Berikut al-hadis ini yang menjelaskan Sidratul Muntaha ada di langit ketujuh. Sidratul Muntaha itu pohon sidrah atau tempat berkesudahan ada di langit ketujuh. Ini gambaran strukturnya. Sidratul Muntaha atau pohon sidrah atau tempat berkesudahan berada di dalam atau di bawah ars atau di alam ars. Jadi ars adalah langit ketujuh. Apakah langit ketujuh itu adalah langit ketujuh alam semesta? Jawabannya bukan langit alam semesta, karena kelak di hari kiamat alam semesta akan dimusnahkan. Lalu langit ke-1 sampai dengan langit ke-6 yang mana? 1. Langit ke-1 alam semesta. 2. Langit ke-2 neraka. 3. Langit ke-3 surga. 4. Langit ke-4 sampai dengan langit ke-6 langitnya kursi Allah. 5. Langit ke-7 ars. Kenapa alam semesta? Neraka? Surga? Langitnya kursi Allah dan ars disebut langit. Disebut langit karena tempat atau lokasi atau alam kehidupan. Jadi pahami, langit ketujuh atau ars bukan bagian dari langit alam semesta. Langit alam semesta adalah langit ke-1 atau pertama yang kita lihat atau terlihat dari bumi. Jadi yang dimaksud atau disebut seru sekalian alam atau seluruh alam atau semesta alam adalah bukan alam semesta. Itulah makna penciptaan kehidupan baru dalam hal makhluknya yang berupa struktur alam dari seluruh alam atau seru sekalian alam atau semesta alam. Demikian pembahasan video penciptaan kehidupan baru. Terima kasih atas like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.